여러분 안녕하세요. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Korea ya. Di sini ada kalimat positif dan kalimat negatif. Yang positif ada ita, itu artinya adalah. Sedangkan yang negatif ada anita, itu artinya bukan atau tidak. Nah, ita atau anita ini adalah akar dasar yang biasanya kita cari di kamus kayak gitu. Jadi dari ita atau anita ini nantinya bisa diubah ke bentuk misalnya imnida, animnida, 예요, 아니에요, iyo, 아니요. Seperti itu ya. Nah, materi itu nanti kita pelajari setelah materi kali ini ya. Hari ini kita fokusnya ke menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Korea dulu ya. Pakai akar kata dasar dulu atau AKD dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk contohnya perhatikan kalimat positif ita ya. Kalimat positif ita atau adalah, misalnya di sini udah aku tuliskan contoh, kosakatanya adik, bahasa Koreanya dongseng. Adalah ita, murid hakseng. Dongseng, ita, hakseng. Nah, kemudian untuk menyusunnya dalam bahasa Indonesia perhatikan, adik adalah murid. Kalau dalam bahasa Korea, cara menyusunnya adalahnya paling belakang. Jadi dibalik menjadi adik, murid, adalah. Jadi kalau disusun dalam bahasa Korea bentuk Hangul ya, menjadi 동생, 학생, 이다. Jadi gini, 동생 학생이다. Perhatikan lagi di sini, adik adalah murid. Di sini subjeknya adalah adik. Adalah tetap adalah, murid ya cuma keterangan ya. Jadi bukan berupa objek ataupun yang lain. Nah, jadi kalau disusun dalam bahasa Korea menjadi seperti ini, 동생 학생이다. 동생 학생이다. Karena 동생 itu sebagai subjek. Kemarin kan ada partikel subjek ada dua kan, i atau ka. Kalau i itu untuk subjek yang berakhiran huruf konsonan, sedangkan ka itu untuk subjek yang berakhiran huruf vokal. Nah, di sini ada dongseng. Dongseng itu berakhiran huruf konsonan eng yang di sini. Jadi, di sini harus ditambahkan partikel subjek i. Oke? Benar. Jadi yang benar, adik adalah murid dalam bahasa Korea menjadi 동생이 학생이다. 동생이 학생이다. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, perhatikan. Di sini udah aku tuliskan kakak, bahasa Koreanya oni, adalah ita perawat kanosa. Nah, untuk menyusun kalimatnya dalam bahasa Indonesia menjadi kakak adalah perawat. Kakak adalah perawat. Tapi kalau disusun dalam bahasa Korea menjadi kakak perawat adalah. Adalahnya di paling belakang. Terus di sini kakaknya sebagai subjek. Ingat, kakak sebagai subjek.
Jadi kalau disusun dalam bahasa Korea menjadi 언니 간호사 있다. 언니 간호사이다. Kakak perawat adalah. Nah, oni di sini ingat oni sebagai subjek, jadi harus ditambahkan partikel subjek i atau k. Nah, di sini karena oni berakhiran huruf vokal i, jadi harus ditambahkan partikel subjek k. Oke, jadi yang benar 언니가 간호사이다. 언니가 간호사이다. Ini tulisannya agak beribut ya, aku tuliskan lagi di bawahnya sini, perhatikan. 언니가 간호사이다. Oke. 언니가 간호사이다. gitu. Oke, selanjutnya untuk kalimat sederhana bentuk negatif. Bentuk negatif di sini ada Anita. Perhatikan di sini ada Anita. Anita itu artinya tidak atau bukan. Nah, di sini saya bikinkan contoh yang sama dengan yang tadi ya. Jadi biar nanti lebih mudah untuk membandingkannya. Mana yang bentuk positif atau adalah, mana yang bentuk negatif atau bukan, seperti itu ya. Jadi kosakatanya sama, adik bahasa Koreanya Dongseng, bukan bahasa Koreanya Anita, murid Hakseng. Adik bukan murid. Adik bukan murid. Tapi kalau disusun dalam bahasa Korea menjadi adik murid bukan. Adik murid bukan. Bukannya ada di belakang sama kayak yang tadi ya. Kalau yang kalimat positif adalahnya ada di belakang, kalau yang kalimat negatif bukannya ada di belakang, seperti itu. Nah, jadi kalau dituliskan dalam bentuk Hangul menjadi Dongseng, Hakseng, 아니다. Dongseng hakseng 아니다. Susunannya menjadi seperti ini ya. Nah, di sini kan subjeknya dongseng atau adik. Dongseng berakhiran huruf konsonan, jadi harus ditambahkan partikel subjek i. Di sini. Jadi yang benar 동생이 학생 아니다. 동생이 학생 아니다 atau adik bukan murid. Dalam bahasa Korea seperti ini ya susunannya. Nah, sekarang contoh yang lain untuk kalimat sederhana bentuk negatif atau Anita ya, tidak atau bukan. Di sini sama kayak contoh yang sebelumnya. Jadi kakak bahasa Koreanya 언니, bukan Anita, perawat 간호사. Nah, ini kalau disusun dalam kalimat bahasa Indonesia menjadi kakak bukan perawat, gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Korea susunannya menjadi kakak perawat bukan. Jadi bukannya ada di belakang atau kayak yang adalah tadi ya, sama letaknya di belakang seperti itu. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk Hangul menjadi 언니 간호사 아니다.
Nah, jadi susunannya menjadi seperti ini. Kalau diubah ke bentuk Hangul menjadi Oni Ganosa Anita. Oni Ganosa Anita. Nah, ingat Oni sebagai subjek, jadi harus ditambahkan partikel subjek. Karena Oni berakhiran vokal, huruf I ya, jadi harus ditambahkan partikel subjek K. Jadi, gini. Jadi yang benar Oni가 간호사 아니다. Oni가 간호사 아니다. Kakak bukan perawat. Seperti itu. Nah, sekarang untuk belajar di rumah, perhatikan di sini ada yonsep atau latihan. Yang pertama ada ayah adalah guru, ayah bukan guru. Ibu adalah dokter, ibu bukan dokter. Silahkan teman-teman ubah ke dalam bahasa Korea ya, bentuk Hangul. Dan untuk jawabannya bisa dikirimkan ke kolom komentar atau ke Instagram atau ke grup Facebook, terserah. Yang penting teman-teman silahkan mencoba untuk belajar. Semangat belajar!